Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat saudara umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahagia. Temanya adalah kita sebagai umat Islam, muslimin muslimah, anak dan cucu kita pastilah memuji dan menyebut nama Allah yang telah menciptakan bumi semesta alam. Aku akan terus-terusan membacanya surah-surah ataupun firman Allah membawa kebenaran terus. Nah, kita sebagai umat Islam, umat yang Nabi besar Muhammad SAW. Nah, janganlah kita mengikuti jejak orang kafir Israel bersama anak-anak dan istrinya, cucunya, dan sama tentara dan sekutunya. Mereka kan persamaan adalah setan, patung berhala yang disembahnya. Patung berhala yang disembah mereka. Di dalam patung berhala itu adalah setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk itulah persembahan mereka setiap hari pagi siang. Contohnya mereka menyebut nama Tuhan mereka itu ingin makan, ya setan. Oh ya betul lah. Setan seperti itulah. Mereka ingin makan pasti menyebut Tuhan mereka, Tuhan yang dianggapnya Tuhan itu sebagai setan. Setan ingin makan, ingin tidur dan masuk kamar mandi, bekerja keras, ingin berangkat ke Amerika misalnya, kan Amerika yang jauh lah, ke Amerika tetangganya lah, ke Inggris. Dia menyebut nama Tuhannya dan Tuhan itu supaya itu setan. Setan, lindungilah perjalanan kami. Dan juga dia ingin melawan berperang sama saudara kita di Palestina sana. Dia juga menyebut setan. Dia bagaimana caranya menang, kan dia kan gitu. Bagaimana caranya kami bisa menangkan, dia berdoa dulu kepada setan, dan juga ingin menguasai dari Palestina, dan juga ingin membunuh orang Islam katanya di Timur Tengah katanya gitulah. Maka dia menyebut nama setan dulu agar menang. Setan itu dia bangga, tertawa, ada umat manusia yang menyembahku dan memujiku katanya. Itu orang kafir yang bernama Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu bersama tentaranya, anak-anak cucunya, istrinya lah. Seperti itulah. Bangga setan itu, tertawa, pagi, siang, dan sore dan malam dan menyebut namaku katanya. Maka aku akan mengabulkan doa mereka. Tertawa setan itu terbahak-bahak. Seperti itulah. Contohnya aku orang Islam aja tidur dari malam jam 12 malam, tidur di kita ini didatangi setan, yang setannya tinggi besar kurus. Dia narik aku di wajahku, muncul. Aku ditariknya. Setan itu memang ada, nyata musuh kita yang nyata. Tangan kita ditariknya, dijodornya ke tembok. Dijodorkannya ke tembok ini nyata. Malam jam 9 di tembok. Ditariknya tangan kita ke tembok kamar tidurku itu. Ke tembok ada tiang kayu lah. Ini kenyataan ini setan yang merah itu yang lari ke aku. Mungkin dia membela kafir Israel. Membela kafirnya Israel. Setan merah itu adalah pemimpin rajanya setan. Rajanya setan, bapak-bapaknya setannya. Seperti itulah mereka setiap harinya pastilah menyebut
nama Tuhan. Oh, setan gitu kan, makan mereka kan kenyang. Orang kafir itu kan makannya banyak tapi kurang terus. Nah, makannya banyak kurang terus. Nah, karena dibantu oleh setan, karena mereka kan tidak menyebut kadar nyebut nama Tuhan seperti kita. Nah, mereka makan terus biar 7 turunan pun menyembah patung berhala yang dapat Tuhan itu. Dan bisa Tuhan itu kan itu sampai 7 turunan anaknya sebenarnya kecucuan, makan banyak tetap kurang terus. Nah, makanya mereka kan makannya banyak. Karena mereka menyebut setan, memuja setan. Nah, beda dengan Islam kan. Kalau Islam, bagi Islam kan bagi umat dan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pastilah menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan kurma aja sedikit, satu kurma aja kita kenyang. Baca Bismillah kan kita kenyang. Minum sedikit kita kenyang. Nah, itu perbedaan orang Islam. Nah, dia orang setan itu takut mendengar bacaan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu sudah lari dah. Dengan a'udzubillah minasyaitonirrajim sudah lari setannya. Kita makan kurma aja kenyang lah, satu biji kurma aja. Maka kita harus mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Ingin kerja keras baca Bismillah, ingin tidur baca Bismillah, masuk kamar mandi baca Bismillah, ingin kerja keras, ingin berangkat ke Arab sana lah, ke Mekah lah, ya, baca Bismillah kan. Ingin ke Arab baca Bismillah. Kita ini buta. Nah, ada kawan atau saudara kita ke Mekah lah, kita ingin berangkat haji. Tetap selamat, kita tetap selamat. Tetap diselamatkan Allah. Tetap buta asalkan kita asalkan kita baca Bismillah. Nah, tidak, sekarang kita tetap baca Bismillah. Kalau ingin ke Mekah kan naik kapal pesawat lah, tetap baca Bismillah kan, tetap selamat. Kita tidak mungkin menujunya itu ke Israel. Nah, tetap ke Mekah. Nah, kalau kita tetap baca Bismillah, nah seperti itulah. Nah, dalam surah Al-Fatihah, nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bumi semesta alam yang ada di Israel sana, di tempatnya angkat Israel sana, dan suku-sukunya kan, bumi semesta alam hanya satu Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi semesta alam, bukan Tuhan mereka seperti itu tidak bisa menciptakan bumi semesta alam, tidak berguna, tidak bisa apa-apa lah, tidak berguna lah, tidak apa-apa, bisa atau tidak bisa apa-apa lah, hanya bisa tertawa aja gitu aja, hanya bisa bangga aja, hanya bisa menggoda manusia aja. Setan itu kan bisanya menggoda manusia, yaitu yang digodanya manusia itu yaitu kafir Israel, Benyamin antaranya dan anak cucunya. Nah, jadi setan itu menggoda manusia untuk membunuh saudara kita di Palestina. Nah, bunuhlah orang Muslim itu, bunuhlah gitu. Seperti itulah ya, dimasukkan dalam telinga lalu masuk ke dalam hati. Nah, seperti itulah ya, akhirnya kan Menteri Benyamin Netanyahu memerintahkan membunuh saudara kita di sana, bunuh katanya, tembak ada katanya, anak kecil bunuh, orang mengungsi dibunuh aja, jangan sampai dia hidup, jangan sampai dia makan dan minum. Nah, seperti itulah ya, seperti itu. Maka sebenarnya itu kan setan yang membisiknya, ya ikut bunuh. Nah,
Nah, seperti itulah. Nah, dia tidak bisa menciptakan bumi semesta, cuma bisa membunuh. Cuma orang setan, orang kafir itu bisa membunuh saja. Godaan setan tadi bunuh. Nah, tidak bisa menciptakan bumi semesta alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi semesta alam. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi bersyukur, kita bersyukur Allah menciptakan bumi semesta alam. Bumi ada bumi di Indonesia, ada di luar negeri kan, macam tumbuh-tumbuhan kan. Hanya Allah yang menciptakan bumi semesta alam. Kita bersyukur hidup dengan pujian, dengan memuji Allah, yaitu memuji Allah Subhanahu. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bumi semesta alam. Dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman dalam firman, Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan Tuhan orang kafir yang sana. Tuhan mereka yang dianggap Tuhan di sana, disembah bersama dengan Tuhan sebagai Tuhan, itu tidak bisa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setan itu tidak bisa Tuhan mereka itu tidak bisa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hanya bisa menggoda aja, lah. Setan itu cuma bisa menggoda, tidak bisa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Disuruh setan itu tidak bisa mengasihi, katanya jangan dikasih sayang, jangan dikasih kesempatan, jangan dikasih sayang, jangan disayangi, jangan dikasihi itu. Nah, maka pemimpin seperti Benyamin atau tentara itu, makanya membunuh terus biar jangan dibunuh. Nah, dia mengikuti tuannya mereka, ikuti setannya terkutuk itu tadi. Nah, bisikan setan itu, maka Tuhan mereka itu tidak bisa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hanya bisanya membunuh aja, menggoda manusia lah. Nah, dia bisa membunuh, menggoda manusia. Nah, raja-raja setan itu bisa menggoda kuatnya, apalagi memuji dan memuja kepada Tuhan setan itu yang terkutuk itu. Dan tidak bisa Maha Pengasih Tuhan mereka, kafir itu tidak bisa Maha Penyayang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman dalam firman-Nya, Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya Maha Pengasih lagi Penyayang. Nah, Allah lah yang seluruh dunia, dari seluruh dunia di Indonesia dan di dunia Israel, hanya Allah yang Maha Menguasai lah, yang Maha Raja lah, yang merajai. Nah, hanya Allah yang merajai, Maha Pembalasan, Maha Rajai, Maha Pembalasan. Kita sebagai umat Islam jangan sampai membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Nah, itu Allah akan membalasnya di dunia nanti. Orang kafir yang selalu membunuh, kejam, anak kecil dibunuh, orang tidak punya senjata dibunuh, orang musik dibunuh, orang minta bantuan ditembak dibunuhnya. Allah yang menguasai merajai lah seluruh dunia, maka Allah akan membalas perbuatan mereka itu, orang kafir itu, perbuatan mereka itu di dunia dan akhirat nanti. Di dunia akan ajab juga, dia balas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa membalas orang kafir dunia dan akhirat nanti. Dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, Maliki Yaumiddin, yang menguasai merajai di hari pembalasan. Nah, kita sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad dan saudara kita bersama itu kan keturunannya Habib semua, kekasih Allah. Jelas mereka menyembah kepada Allah, mengerjakan sholat 5 waktu.
dan berdoa dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudara kami di Palestina, saudara kami di Palestina, jangan sampai ada anak-anak kalian, cucu-cucu kalian ikut menyembah patung berhala seperti kafir Israel yang kejam itu. Dan minta pertolongan kepada Tuhan mereka. Tuhan mereka kan tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berguna kan. Tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa. Jangan sampai minta pertolongan dan menyembah kepada orang kafir Israel. Kita sebagai umat Islam tetaplah kerjakan salat 5 waktu, mengerjakan salat 5 waktu, menyembah kepada Allah, hanya kepada Allah, dan minta pertolongan, berdoalah kepada Allah agar bisa cepat merdeka atau menang secepat-cepatnya itu. Secepat-cepatnya. Itulah sebagai umat Islam, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW menyembah kepada Allah, mengerjakan salat 5 waktu, mengerjakan bulan puasa. Bulan puasa kan wajib kita kerjakan 5 hari lagi, kita mengerjakan bulan puasa lah yang wajib. Berperang melawan orang kafir, tetap harus berpuasa. Insya Allah kita harus menang, tetap menang. Insya Allah aku tetap mendoakan peristiwa insya Allah menang dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita minta pertolongan pada Tuhan mereka yang kafir itu. Yang tidak bisa apa-apalah yang tidak bisa berguna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah yang kita sembah dan kepada Allah kita minta pertolongan. Dalam surah Al-Fatah Allah berfirman dalam firman-Nya, "Iya kana budu." Surah Al-Fatah Allah berfirman dalam firman-Nya, "Iya kana budu wa iya kana tain." Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Apabila kita menyembah patung berhala, maka Allah tidak akan menunjukkan jalan yang lurus. Apabila kita menyembah patung berhala, Allah tidak akan menunjuk jalan lurus. Apabila kita tetap yakin kepada Allah, menyembah kepada Allah akan menunjukkan jalan yang lurus. Contohnya kita ke Mekah, ingin ke Mekah lah, ingin tolak haji. Mata kita ini buta, saudara kita ada mendampingi kita, kan? Atau kita berangkat sendiri, atau berangkat sendirilah. Tidak dikawani, kita mandi sama saudara lah. Atau kawan kita lah. Kita kan berangkat ke Mekah dari Indonesia ke Mekah. Asal kita yakin kepada Allah, atau kita tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala mengerjakan salat 5 waktu, maka Allah akan tujuan kita sampai ke Mekah. Allah akan menunjukkan jalan yang lurus. Keadaan buta tetap sampai ke Mekah. Apabila kita menyembah patung berhala, maka Allah akan mendorong kita ke tempat Israel kafir yang kebanyakan sama teman-teman akan disesatkanlah ke situ lah, akan diputar-putarkan ke situ lah. Sebenarnya kita yakin kepada Allah karena kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah Allah, kita terima waktu, kita ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Yakin Allah akan menunjukkan jalan terus. Bila kita menyembah patung berhala, maka Allah akan ditunjukkan ke jalan yang Israel yang banyak patung berhala itu akan didorong. Pesawat itu tadi akan didorong Allah ke jurangnya Israel. Mampuslah kita. Kita jangan sampai menyembah patung berhala sebagai Muslim. Kita harus menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberi petunjuk jalan yang lurus. Yaitu jalan yang lurus itu sampailah tujuan kita ke Mekah, keadaan buta. Itulah Allah dalam firman-Nya dalam surat Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apabila kita menyembah patung berhala,
menikmati mabuk-mabukan, berzina, selalu bertahun-tahun kita berzina, mabuk-mabukan, melampaui batas lah, melampaui batas. Jangan sampai kita mengikuti orang kafir Israel sana, kan kebanyakannya mabuk-mabukan, berzina, melampaui batas lah, membunuh saudara kita yang tidak bersalah, anak kita dibunuhnya. Mereka kan melampaui batas, maka Allah akan murka, dan Allah akan disesatkan. Akan disesatkan orang kafir itu. Jangan sampai kita mengikuti orang kafir, membunuh anak kecil yang tidak berdosa, ya, membunuh orang tidak punya senjata, berzina setiap hari, setiap pagi siang sore sampai melampaui batas lah, bukan melampaui batas juga. Bertahun-tahun umur kita sudah tua kan, sudah 50 tahun lah, 50 tahun ke atas lah, tak banyak dosa kita, mengikuti orang kafir dan kita berdasarkan itu melampaui batas lah, maka Allah murka kepada orang kafir itu, dan Allah akan menyesatkan. Ya, kalau seperti misalnya kita agama Islam kan ada sebagian yang mabuk-mabukan, berzina, tidak murka kepada Allah, akan berzina, seperti itulah, maka Allah akan murka dan akan disesatkan. Tidak akan diberi kenikmatan kepada orang yang suka mabuk-mabukan dan suka berzina dan suka membunuh orang yang tidak bersalah lah, itulah. Itu Allah akan murka dan akan disesatkan. Kita yakin kepada Allah, menyembah kepada Allah, maka Allah memberi jalan tidak maka Allah memberi kebenaran dan petunjuk yang lurus. Bila kita yakin kepada Allah dan menyembah kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah Allah berfirman, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Surah Al-Fatihah 1-7. Sadaqallahul adzim. Minal minkum taqabbal kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.